Immanuel, kembali bersama saya Grace di podcast Immanuel. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Immanuel. Halo, apa Kenalin kabar Dokter Dono Pranoto, SPB. Halo apa dokter. kabar semuanya? Halo Grace. Sehat dokter? Sehat, puji Tuhan, sehat. Puji Selamat siang. Tuhan. Semoga kita semua sehat, dokter Sehat sehat, selalu saya di sehat, masa kita pandemi semua ini ya. karyawan Rumah Sakit Immanuel sehat dan Sobat Immanuel juga Yes. sehat. Kita doakan selalu. Iya. Itu yang menjadi doa kita ya, Grace ya. Iya, apalagi masa pandemi gini ya dok ya. Yes, Aduh, yes, kesehatan yes. luar biasa. Yes, Baru kita betul. hargai betapa mahalnya Kesehatan kesehatan, itu, betapa kita betul. harus mensyukuri kita masih sehat. Omong-omong soal sehat nih dok, Yes. sekarang kan gara-gara pandemi ini ada hikmah yang bisa kita petik ya, masyarakat Ya, petik ya, gitu, ya, kesadaran untuk hidup sehat lebih tinggi. Iya. Ada yang lebih banyak minum vitamin ya Ya, dok ya, yes. makan makanan sehat, makan makanan superfood mungkin ya, Iya. gitu. Mungkin saya bisa jadi tema saya selanjutnya. Oh, kepikiran sekarang. Ya, jadi dan salah satu wisata juga jadi ke alam, Yes, bukan betul. wisata shopping ke luar negeri, Oke. ya. Nah, jadi banyak ke alam, termasuk saya. Jadi lebih banyak ke alam dokter. Saya ngedaki gunung dok. Oke. Terus udahnya, nah salah satunya adalah olahraga dok. Yes. Iya, yes, lebih oke. banyak lagi olahraga dan sepeda. Yes, Kayaknya oke. sepeda yang nggak kena Yes. dampak nih. Penjual Yes. sepeda luar biasa. Iya, Dok, betul. peningkatan sepeda itu naiknya 1000 sekian persen. Iya, Itu betul. nomor 2. Yes. Barang yang banyak dicari setelah pandemi. Nomor satunya webcam dok. Karena Mahal webcam, juga nggak masalah ya, Dokter Grace Iya, ya. Mahal webcam. juga diburu. Pertama webcam, yang kedua adalah sepeda. Yes. Iya. Jadi malahan itu tadi dokter. Iya. Sampai orang Mahal nggak masalah. rela bayar Semua mahal beli, untuk yes. sepeda yang enak ya dok Yang ya. harganya mungkin nggak masuk akal, kadang-kala kita lihat sepeda harganya misalnya 50 juta, 80 juta. Oh ada dok? Ada. Saya malah nggak tahu dok. Saya kayaknya beli sepeda kemarin, adik saya nawarin sekitar 6 juta aja, saya udah nggak rela. Deg-degan ya. Saya Ini mikir. yang di Jakarta sepeda 80 juta semua jalan laku. Sepeda Luna Maya 90-an, 80-90 Itu juta. sepedanya bisa terbang Sepeda dok? balap. Oh sepedanya bisa balap. Mungkin karena faktor kerangkanya ringan. Oh. Jadi enak dipakai, ringan, lebih tidak berat, dipakai jarak jauh bisa, itu yang diburu oleh mereka memang. Oh gitu. Barangkali karena kenyamanan sepeda itu. Oh jadi sepedanya nyaman, jadi nggak capek Yes, gitu. yes, Oh yes. tapi tetap tercapai tuh manfaat Kalori olahraganya. tetap tercapai. Cuma memang seperti kita naik mobil aja, Grace. Mm-mm. Jadi kalau kita naik Mercy, barangkali kita bandingin dengan misalnya naik Toyota Kijang zaman dulu, tentu dari setir lebih berat, gasnya lebih berat, lebih tidak ada power steering barangkali. Itu yang membedakan sepeda yang mahal dengan yang enggak, barangkali seperti itu. Oh Tapi at least ibaratnya kalau di mobil. Indonesia saya lihat dengan angka 6-7 juta sepeda udah cukup kok, it's enough. Iya, kecuali kita akan menjadi atlet barangkali ya, itu Oh, akan iya. lain cerita. Yang penting olahraga bersepedanya Yes, dilakukan ya, yes, bukan yes. cuma beli sepeda terus dipajang. Yes, atau untuk ikut kekinian, itu bukan suatu solusi yang cukup baik. Beli sepeda Oke. mahal-mahal lalu ikut kekinian, di kemudian hari dibiarin, sayang. Sobat Immanuel, kenapa Dokter Dono ini jadi narasumber kita saat ini untuk tentang tips goes sehat ya dok ya. Yes, Kita ya, mau ya. bicarakan soal itu. Ya. Karena Dokter Dono ini adalah penggagas di kita ya, klub sepeda ya, salah satu ya. Salah satunya, yes. Bersama dokter-dokter yang lain ya dok Yes. ya, supaya dokter-dokter yang punya hobi sepeda ini bisa ada komunitasnya. Betul, seperti itu. Jadi betul. Dokter Dono juga hobinya bersepeda ya dok ya. Betul. sekali. Sebelum pandemi pun sepeda, suka sepeda. back to work, Oh. every day ke Immanuel naik sepeda. Dari sebelum pandemi juga baik tuh dok. Sudah back to work hampir tiap hari. Oh luar biasa. Berapa kilometer tuh dok? Rata-rata saya jalan berangkat 6 kilo, pulang 6 kilo. Jadi sehari 12 kilo. Kalau sedang iseng pulang, kita nggak pulang dulu, kita jarak jauh dulu.
mau kemana dulu, ke daerah mana dulu, Ahmad Yani, kemana-mana nanti baru pulang. Kebetulan saya domisili di daerah Bandung Selatan, di daerah Holis, jadi muter dulu baru pulang. Biasanya kita bikin rute waktu sore hari. Seperti itu, Grace. Jadi kegiatan kami bersepeda itu mulai dari belum ada parkir sepeda di Immanuel. Sekarang udah ada, Dok? Udah ada sekarang. Sangat-sangat enak parkirnya. Jadi nyaman. Rumah Sakit Immanuel mendukung nih ya Mendukung karyawannya 100% untuk bersepeda. bisa bersepeda ke tempat kerja, bike to work betul. tadi. Ya. Dok, dokter kira-kira ada masukan nggak buat kita-kita ini? Apa namanya, mungkin saya nih sebagai pemula. Yes. Iya. Bagaimana sih pilih sepedanya tadi? Tadi mungkin sedikit udah dokter kasih tahu bagaimana memilih sepedanya. Ya. Bagaimana sih milih medannya gitu. Ya, oke. Iya. Jadi kalau naik sepeda kita harus tentukan apa dulu. Apakah ini untuk atlet ataukah hanya having fun? Iya. Hanya untuk bersenang-senang, ataukah ini untuk sebagai gaya hidup eco green? Kita ingin eco green gaya hidup itu tentu persiapannya sangat beda sekali. Iya. Kalau untuk eco green, kalau saya lebih ke arah eco green, jadi saya berkeinginan, bercita-cita bahwa kendaraan itu akan berkurang. Jadi saya ingin semuanya lebih tidak berasap. Jadi saya mengendarai sepeda karena tujuannya itu. Jadi bukan untuk berat badan turun atau apa, enggak, tapi untuk eco green. Jadi kita tentukan dulu tujuannya seperti apa. Iya. Kalau beberapa rekan di sini ada yang memang bersepeda itu lifestyle. Jadi di rumah pun dia latihan. Sepeda juga dia jarak jauh. Ada beberapa di Kalanimano seperti itu. Ada juga yang dia memang lifestyle kemana-mana naik sepeda karena memang moda transportasinya hanya sepeda yang paling murah. Jadi dia pakai itu dari segi ekonomi itu ada. Jadi kami di Immanuel ini punya suatu komunitas sepeda. Komunitas sepeda ini nyampur. Ada dokter, ada perawat, bahkan ada mereka yang bekerja bukan non medis. Mungkin hanya sekedar cleaning service barangkali, itu dia juga bergabung dengan kami. Yeah. Beberapa dari mereka itu mensiasati supaya lebih murah, jadi mereka bersepeda. Tetapi maka dari itu kita mau apa dulu? Jadi tetapkan tujuan dulu. Tetapkan tujuan nomor satu. Mau bersepeda teh buat apa? Buat sekedar tadi buat hobi, lifestyle, atau mendukung gerakan lingkungan. Ya, supaya mengurangi asap di muka bumi ini. Oke, jadi iya, Dok. tidak mungkin seseorang itu tidak pernah mengenal sepeda lalu tiba-tiba beli sepeda cukup baik lalu dibuat jarak jauh. Contohnya adalah Bandung-Lembang yang paling dekat lah. Iya. Itu kalau orang tidak terlatih, saya pikir sangat berbahaya kalau di atas umur 40 tahun. Karena belum tahu juga apakah badannya dia kuat atau enggak. Apalagi kalau tidak pernah berolahraga sebelumnya. Atau tiba-tiba iseng ikut Bandung-Garut misalnya. Nah itu harus dipikirkan untuk masalah persiapan fisiknya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa itu langsung berjalan. Jadi, dilakukan tidak bisa. Pertama setting tujuan, yang kedua lihat ke diri sendiri, lihat fisiknya, apakah latar belakangnya ya, Dok ya, apakah memang biasa olahraga atau enggak, ya kayak gitu. Jadi supaya fisiknya juga kuat atau enggak nanti. Itu sudahnya dan umur juga ya, Dok ya, tadi dokter sebut tentukan. Umur. By the way, Grace, kita di Immanuel ada nggak ya untuk menilai fisik seseorang sebelum dia menjalani suatu tahapan olahraga atau aktivitas? Kita punya nggak, Dokter Grace ya? Ide bagus, Dokter. Mungkin sebelum dia sepeda bisa konsultasi dulu sama Dokter Dono. Nanti dokter mungkin jangan heran datang ke dokter bukan karena sakit perut kanan bawah, bukan karena misalnya ada hihileuden atau bengkak atau bisu, tapi karena pengen, dokter saya mau bersepeda. Mungkin bisa kali ya, Dok ya. Kebetulan beberapa pasien saya itu hobi pesepeda. Ada satu pasien saya, dia sampai sekarang masih sering kontak sama saya, jadi dia pelatih. Dia pelatih orang-orang yang akan bersepeda, tetapi dia naiknya itu adalah yang downhill. Jadi sepeda yang naik turun gunung, menuruni gunung. Yang kalau untuk seumuran orang di atas 45 tahun itu high risk, karena kan harus turun gunung, naik gunung. Tapi dia pelatihnya, ada satu pasien saya seperti itu. Dia sering bawa tour dari orang asing ke Indonesia, di setting jalan sepedanya seperti apa, turun. Dok, itu kalau ada. untuk pemula sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Sekarang mah resiko sekarang ya kita latihan dulu. Orang asing juga nggak ada kesini, nggak ada yang datang ke sini. Mungkin dia closing kayaknya. Dok, juga, kira-kira berapa kilometer sih harusnya kalau jarak untuk pemula? Pemula coba-coba dulu. Menurut pendapat saya kita coba dari tempat rumah ke tempat yang terdekat.
Jadi kita punya tujuan dulu. Misalnya kalau rumah tempat kerja jaraknya tidak terlalu jauh, misalnya di bawah 10 kilo, itu bisa dicoba. Masih nggak apa-apa ya kalau di bawah 10 km ya, gitu. Atau kayak saya gitu keliling-keliling komplek aja dulu ya dok Itu ya. juga boleh. Sebagai Coba latihan, deket, ada lihat. pemanasan. Lalu yang kedua, kenali dulu jalan raya yang ada. Karena kebetulan, mohon maaf, terutama para pemerintah Kota Bandung, bahwa jalanan di Kota Bandung itu sangat mengerikan sebetulnya. Kalau kita nggak hati-hati, Oh ya hati-hati. itu Ya. akan Nggak semua jalan ada lajur khusus bersepedanya, walaupun nomor ada ya satu dok itu, ya. yes, nomor satu itu, nomor dua adalah safety-nya. Karena kalau kita lihat lalu lintas Kota Bandung ini, orang saling nyerobot kanan kiri. Oh iya takutnya ya kadang-kadang Ya. juga ada yang ngambil jalan lah istilahnya gitu ya dok Jadi ya. kalau ingin turun ke jalan, pengetahuan berlalu lintas Oh juga harus sepeda, tahu ya. itu harus tahu. Contohnya kalau kita Karena sepeda nggak ada SIM-nya, jangan sampai nggak punya pengetahuan tentang lalu lintas ya dok ya. Jadi yang terjadi, yang kita lihat sekarang adalah pesepeda banyak dikomplain oleh banyak orang. Ya bergerombol, dikomplain. Jadi yang paling bagus pesepeda, misalnya saya naik sepeda mau belok ke arah kanan, caranya bagaimana? Ada stopan rame banget, simpang 5, saya harus bagaimana nyebrangnya? Oh gitu, itu ada aturannya dan itu ada ada trik-triknya ya. Yes, itu ada aturan. Oh, Jadi ya saya baru tahu. para pesepeda diharapkan mengerti aturan ini sehingga tidak membuat lalu lintas jalan, terutama di Kota Bandung ini, semakin mengerikan. Oh, Kita harus iya. membantu. Kalau sepeda sebagai Sip. suatu eco-green, maka kita juga harus membantu supaya orang-orang semua nyaman berlalu lintas. Oh, iya, sip. Seperti itu. Bukan hanya yang naik sepeda saja. Ya, Ya. ya. Lalu, Jadi tadi setting tujuan ya dok ya. Setting tujuan, lihat ke diri sendiri, Yes, dari betul. umur, dari Betul. fisik kita juga, Betul. mungkin kondisi ada penyakit atau enggak mungkin ya dok ya, ada betul tambahan. banget, betul Yang banget. berikutnya adalah mulai dari jarak yang yang di bawah cukup 10 km aman, yang tadi aman begitu dan ya, aman, ya. lalu punya pengetahuan tentang berlalu Lalu lintas. lintas. Ada tambahan lagi dok tadi? Yang terakhir adalah baru kita lihat sepeda. Kalau untuk sepeda kita tidak perlu gengsi tanda kutip. Oh, aku harus sepeda yang mahal. Enggak kok. Jangan, Karena kalau nggak sepeda usah. yang mahal sebenarnya juga kecuali untuk mereka yang sering menaiki sepeda untuk jarak jauh yang MTR ya. Sepeda-sepeda yang MTR itu mereka dikhususkan untuk jarak jauh. Itu mereka biasanya memakai sepeda yang cukup mahal karena memang untuk ringannya, gampang dibawa. Akan tetapi kalau sepeda biasa itu sebetulnya kita juga agak riskan karena kadang-kala kalau saya terutama pulang malam naik sepeda yang cukup mahal itu rada ngeri. Oh, Sebenarnya nanti kalau malah bisa dipepet, diambil dibegal. sepeda selesai. Jadi pilihlah sepeda yang sesuai dengan Sedang-sedang aja lah ya. sesuai dengan apa yang kita mau. Itu Kita juga mau menjaga apa? keamanan ya dok ya, Iya, bukan hanya tadi iya. lalu lintas tapi tadi juga Menjaga ya keamanan. aman Jadi yang lain. kita mau apa nih dengan naik sepeda? Iya. Kalau untuk mau jadi atlet jarak jauh, oke, it's okay kalau kita mau yang lebih mahal karena memang kualitas lebih bagus. Tapi kalau hanya sekedar jalan ke tempat kerja, area Kota Bandung, saya kira mungkin sekitar 6-7 jutaan udah cukup kok. Sudah sangat baik sekali kok itu. Sudah Iya. cukup sekali malah. Udah ke ya. Sudah Jadi sangat- kalau di sangat bawah cukup itu juga sekali. nggak apa-apa ya dok Nggak ya. apa-apa. Yang penting 1 juta, 2 juta juga udah cukup. yang kok hobinya sebetulnya. tetap dilaksanakan ya dok ya. Yes, Dok, betul. mungkin ini pertanyaan tapi apa namanya mungkin pertanyaan bodoh tapi Ya, ya. tetap saya pengen tanyain. Mungkin ini Ya, juga ya, ya. pertanyaan teman-teman juga sobat Immanuel gitu. Ya. Kalau misalnya sebelum olahraga ini ya dok Ya, ya, heeh. perlu makan dulu atau enggak ya dok ya? Bagusnya makannya kayak apa kalau makan dulu? Atau Oke. berapa lama waktunya dok? Oke, kalau untuk olahraga sebelum makan, olahraga tapi kita makan dulu, kita akan lihat tracknya dulu sebetulnya. Oh iya. Jadi paling baik jangan sehabis makan full kenyang langsung ambil sepeda jalan. Hmm. Itu akan membuat kita tidak nyaman karena kadangkala perutnya penuh sehingga kita naik sepeda di jalan manuver-manuver nggak oke. Iya. Sebaliknya juga kalau kita puasa terlalu lama, misalnya baru bangun tidur langsung naik sepeda keluar Iya, di jalan, itu iya. juga kadangkala kita gangguan orientasi kita, konsentrasi kita juga terganggu. Jadi yang paling Oh. bagus adalah atur. Sebelum olahraga, makan mungkin sejam 2 jam sebelumnya, setelah itu baru bisa jalan. Oh gitu. Tetapi secukupnya saja, tidak perlu untuk Terlalu kenyang. tidak perlu untuk atlet. Kalau atlet biasanya mereka mengenal istilah loading karbohidrat. Oh ada Jadi- lagi ini. Jadi kurang lebih 1 hari sebelum olahraga mereka makan karbohidrat yang banyak. Setelah itu mereka lari jarak jauh. Itu untuk yang menyukai lari, tapi kalau sepeda sepertinya enggak. Kecuali untuk mereka-mereka yang atlet itu bisa.
Kalau Iya, nggak iya. atlet kayaknya nggak bisa. Jadi karena sepeda ini diperuntukkan untuk pemula, saya pikir sih cukup. Atur makan secukupnya, apalagi sejam 2 jam sebelumnya juga udah cukup. Thank you That's nih enough. dokter. Nah bahayanya tadi, hati-hatinya apa nih dok kalau kita lagi bersepeda? Ya, sepeda yang Jadi paling kapan kalau kita bersepeda kita sebaiknya berhenti Ya. atau cari bantuan atau apa ya dok? kalau kita Misalnya. naik sepeda, satu perlengkapi dulu perlengkapan yang ada helm, itu Ya. harus. Nomor 2 adalah pakai baju yang nyaman untuk bersepeda. Iya, Jadi kalau ingin sepeda itu sebagai eco green, kita harus mau ganti baju. Kalau misalnya kita ambil tempat kerja, kita harus mau ganti baju. iya, Jadi tidak bisa pakai baju kantoran naik sepeda, itu nggak bisa. iya, Ya, lalu kemudian sepeda harus ada, sebaiknya sih dipasang spion kayak sepeda Oh. motor, sehingga kita bisa melihat ke belakang. iya. Lalu pasanglah lampu sepeda terutama malam hari. Karena di malam hari itu adalah saat-saat yang paling rawan untuk bersepeda, terutama kalau tidak memakai lampu. Itu bisa ditabrak dari belakang, bisa ditabrak dari depan, jadi harus ada lampu. Itu sisi safety-nya ya dok ya, Sisi pakai safety-nya. helm tadi ada spion dan Yes, lampu. itu Dok, harus. dan ganti Pakaian baju yang sesuai, tadi. yes, pakaian Ha-ha. yang sesuai dengan pakaian Pakaian untuk sepeda. bersepeda. Jangan pakai pakaian lain, pakaian untuk Misalnya lari, saya pakai gaun gitu ya, yes, jangan pakai yes, dress. that's very dangerous. Iya, Ya. oke dok. Kalau misalnya dari segi klinisnya dok, dari segi medisnya misalnya apa nih yang harus sebaiknya stop gitu, sebaiknya cari bantuan atau gimana dok? Misalnya kalau kita untuk saat ini untuk kalangan sepeda itu memang untuk misalnya ada seorang pesepeda yang jatuh lalu pingsan, itu masih belum ada 911 yang langsung sigap datang, belum ada. Iya, Jadi iya. paling kalau pesan saya, kalau menemui pesepeda jatuh, mau tidak mau kita harus kontak 911. Cuma memang urusannya sedikit lebih ribet. Otomatis pasti ditanya KTP dan lain sebagainya. Nah, saran saya supaya kita tidak menjadi orang yang jatuh itu naik sepeda, kita harus tahu diri, mengenali diri kita dulu. Iya, kalau udah Jadi, mulai nggak nyaman, Ya, contoh apakah misalnya sakit naik sepeda udah dada, mulai sakit dada, uh-uh. udah mulai sesak nafas, udah mulai terengah-engah, jangan paksain, jangan dipaksakan. istirahat dulu gitu dok. Betul. Yang kedua, kalau memang mempunyai suatu sakit penyakit, lebih baik bersepedanya itu bergerombol. Jadi harus punya Jangan teman. sendirian. Jangan sendirian. Itu Yes. menarik sekali dokter dan pembicaraan tentang tips goes sehat siang Yes. hari ini. Oke. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi, mungkin kita bikin yang part 2-nya Part tentang 2, oke. Barangkali tips kita bisa goes sehat mengundang ini. tokoh sepeda Immanuel yang lain ya mungkin ya Yang kita bisa lebih Dr. banyak Bima orang yang dan terlibat. Dr. Andri, Iya. ya, itu salah satu Mungkin terakhir nih dok, tadi ngomong kalau misalnya ada pertanyaan nih dari Sobat Immanuel lebih lanjut, mungkin bisa konsultasi sama Dokter Dono di Siap, mantap. praktek di Immanuel tiap kapan dok? Saya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, Dari harinya dok? dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2. Jumpa lagi di Immanuel Podcast. Thank you dokter. Thank you, Grace.